Yang pertama adalah Laskar Pelangi. Film ini menceritakan tentang kehidupan pendidikan keterbatasan di sekolah Muhammadiyah. Film ini juga menggambarkan bagaimana masalah sosial, yaitu kontrasnya antar sekolah miskin dan sekolah mewah milik salah satu perusahaan tambang di Belitung pada tahun 70-an. Adapun pesan di dalam film ini yaitu semangat belajar terus terbentuk meskipun fasilitas sangat minim, saling membantu dan mendukung sesama sahabat, tidak peduli dari orang miskin ataupun kaya. Belajar dengan keras sungguh-sungguh, insya Allah akan sukses. Kedua ada Mars. Film ini juga menceritakan tentang pendidikan, di mana perjuangan seorang ibu untuk menyekolahkan anak semata layaknya, untuk bisa mengembangkan mimpi-mimpinya sangat tinggi. Sosok pejuang seorang ibu yang dikandung oleh ibu. Adapun pesan moral dari film ini yaitu sayangilah orang tua kalian karena pengorbanan seorang ibu sangat besar, menyayangi seorang kita karena sudah tidak ada semua yang kita inginkan berikan terasa sia-sia, hanya doa yang kita akan lakukan. Dan yang ketiga adalah Mirasel Insel. Film ini menceritakan tentang Dodo Rojak, seorang ayah yang memiliki keterbatasan dalam hal berpikir, sehingga dia memiliki kecerdasan seperti anak-anak. Ia berusaha menjadi ayah yang baik untuk putrinya, yaitu Kartika. Kartika adalah anak yang sederhana, tidak malu karena ayahnya berjualan balon sehari-hari. Film ini mengajarkan bahwa semua manusia sama dan mengajarkan bagaimana seseorang harus berlaku adil tanpa pandang bulu. Dan yang keempat adalah Keluarga Cemara. Film ini menceritakan tentang Abah yang sangat ingin bertahan setelah rumah dan hartanya disita oleh koruptor. Untuk membayar hutang perusahaan yang disebabkan oleh PT Iparnya, dengan cara pindah ke rumah yang lebih kecil di desa, yaitu di Jawa Barat. Rumah itu rumah masa kecil Abah, namun dia menghadapi kesulitan karena kasusnya kalah di pengadilan. Dia terancam selamanya hidup dalam kemiskinan di desa. Pesan moral dari film ini adalah kebersamaan bersama keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta motivasi dalam keluarga. Film yang kelima adalah Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua saudara bernama Anton dan Angel. Mereka adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya. Sangat disayangkan, suami dari bibi mereka adalah seorang pemabuk. Seringkali lelaki tersebut melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Suatu hari, Anton dan Angel memutuskan untuk kabur dari rumah bibinya, berharap mereka mendapatkan kehidupan yang lebih damai. Hingga suatu saat mereka bertemu dengan seorang lelaki yang terlihat baik, namun nyatanya lelaki itu hanya ingin menjadikan Anton dan Angel hewan peliharaannya. Lelaki tersebut menyuruh Anton dan Angel untuk menjadi seorang pengamen, dan jika uang yang mereka setorkan kurang dari harapannya, lelaki tersebut akan menyiksa Anton dan Angel dengan sangat kejam. Angel meminta kepada Tuhan untuk selalu mempersatukannya dengan sang kakak, berjanji untuk saling melindungi dan bersama sampai mati. Walau kenyataannya berbanding terbalik dengan surat yang Angel tuliskan untuk Tuhan. Film yang keenam adalah Extraordinary Attorney Woo. Adalah series televisi dari Korea tahun 2022 bercerita tentang Woo Young Woo yang memiliki spektrum autisme. Di balik kekurangannya, Woo Young Woo adalah wanita jenius dengan lulusan terbaik di universitasnya dengan jurusan hukum. Daya ingatnya sangat tinggi, memudahkannya memecahkan permasalahan dalam sebuah persidangan. Banyak yang ragu dengan kemampuannya. Karena kekurangannya yang miliki, hingga mereka lupa bahwa seseorang yang memiliki kekurangan pasti memilikinya kelebihannya tersendiri. Dan yang ketujuh ada Rembulan Tenggelam Jiwa Jenuh. Pada scan pertama di film ini diperlihatkan ada seorang laki-laki yang berusia 60 tahun yang bernama Rehan yang sedang terkapar di rumah sakit. Tiba-tiba datang seorang misterius yang kemudian membawa Rehan ke perjalanan hidup Rehan mulai dari remaja hingga usia 60 tahun. Diperlihatkan Rehan selalu menentang takdirnya dan selalu bertanya kepada dirinya sendiri kenapa dan kenapa. Padahal sebenarnya kalau dia melihat lagi hidupnya secara flashback, dia melihat ternyata setiap kejadian penting dalam hidupnya sangat bermakna. Adapun pesan moral dalam film ini yaitu berpesan untuk berproses menjadi seorang yang lebih baik lagi selagi masih ada waktu, dan setiap orang mestinya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Perfect.
Film ini menceritakan tentang sosok yang bernama Rara yang mempunyai kulit sama mata mendarah biru. Dia sudah tidak peduli jika diajak oleh orang sekitarnya. Namun pada suatu hari, dia menerima tawaran dari bosnya di posisi tinggi di perusahaannya. Dia tidak percaya diri dan ingin merubah pola hidupnya untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Pesan moralnya, kita tidak boleh merendahkan fisik orang lain, karena sesungguhnya wanita dinilai kecantikannya bukan dari fisik, namun dari kepribadiannya. Film Darah Garuda. Darah Garuda. 4 kadet muda mendapat sebuah tugas sangat rahasia. Mereka dalam misi untuk menggempur sebuah lapangan udara penting untuk melawan Jenderal Van Mors pada bulan Agustus 1947. Pesan moralnya mempertajam pesan bahwa kemerdekaan menjadi cita-cita semua orang dari usia, gender, agama, kelas sosial, dan etnis berbeda. Justru bersatu perempuan dan anak-anak, tua dan muda, muslim dan Kristen, Hindu maupun agama lain, dan berbagai suku.